Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa ya ini ya? Ya, benar. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, di materi pertama ini kita akan membahas tentang nutrisi. Ya. Jadi nutrisi ini merupakan bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum memulai pembelajarannya, yuk kita awali pembelajaran ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi yang belum subscribe, yuk bantu subscribe biar channel ini bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik loncengnya ya. Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu kebutuhan energi. Ya, energi ya. Ini kita sering butuhkan energi. Nah, dalam energi kita mengenal namanya kalori. Ya, apa itu kalori? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu apa itu kalori? Nah, jadi kalori itu merupakan suatu unit pengukuran untuk menyatakan jumlah energi dalam makanan pada saat kita makan atau minum. Nah ya, pada saat kita makan atau minum itu akan memberikan kita energi atau kalori pada tubuh kita. Nah, tubuh akan memakai energi sebagai bahan bakar untuk berbagai aktivitas kita ya. Nah, semakin banyak aktivitas kita lakukan, maka semakin banyak pula energi atau kalori yang terpakai. Nah, jumlah kalori itu biasanya ditulis dalam bentuk satuan kilokalori atau biasa disingkat dengan KKL, itu seperti itu ya penulisannya. Atau dapat ditulis dalam satuan kilojoules. Nah, seperti itu, kilojoule. Nah, 1 kilojoule itu setara dengan 0,239 kalori. Nah, selanjutnya yang kedua kita masuk jenis nutrisi. Yang pertama yakni karbohidrat. Nah, karbohidrat ya, mungkin kita sudah mengenal dengan karbohidrat. Karbohidrat dia tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ada yang tahu fungsi karbohidrat? Ayo, ada yang tahu? Ya, jadi fungsi karbohidrat sebagai penghasil energi. Nah, setiap 1 gram karbohidrat dia menghasilkan 4,1 kalori. Ya. Nah, pada proses pencernaan karbohidrat dipecah menjadi glukosa. Nah, kemudian kelebihan glukosa akan disimpan di dalam hati ya. Kelebihan glukosa akan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Nah, bagaimana menguji makanan yang mengandung karbohidrat? Apa yang kita lakukan? Yakni pengujiannya pertama dengan menggunakan reagen Benedict. Bagaimana caranya? Jadi zat makanan akan berwarna merah bata ketika dicampurkan dengan reagen Benedict. Akan tetapi dia melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya? Yakni dengan pemberian reagen amilum atau iodium. Maka zat makanan akan berwarna ungu apabila mengandung amilum ketika dicampurkan dengan reagen. Nah, yang kedua kita masuk lemak. Lemak, ya tahu ya kita lemak ya. Nah, lemak juga sama, tersusun atas C, H, dan O. Apa beda lemak dengan karbohidrat? Pada lemak kandungan oksigennya lebih sedikit
dan jumlah hidrogennya lebih banyak. Itu ya pada lemak ya. Nah, dia tersusunnya sama C dan H dan O juga. Itu ya. Jelas tadi ya bedanya ya. Nah, tuh jelas pembusurnya. Nah, setiap 1 gram lemak itu menghasilkan 9,3 kalori. Nah, ya, kalori diserap dalam tubuh dalam bentuk asam lemak. Ya, diserap dalam tubuh dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Nah, dan dapat disimpan oleh tubuh bila kelebihan lemak. Dia letaknya di bawah kulit. Nah, berdasarkan sumbernya, lemak itu dibagi menjadi beberapa. Pertama, ada namanya lemak nabati. Yakni apa lemak nabati? Artinya lemak yang berasal dari tumbuhan. Apa saja contohnya? Yang pertama yakni kelapa. Yang kedua alpukat. Nah, yang ketiga yakni durian. Nah, jika kalian tahu lagi yang lebih dari itu lemak nabati, boleh kalian tambahkan di catatannya ya. Nah, yang kedua adalah lemak hewani. Nah, apa itu lemak hewani? Yakni lemak yang berasal dari hewan. Nah, apa saja contohnya? Yakni ada namanya daging. Yang kedua ada yang kita kenal sehari-hari yakni telur. Nah, ada pula yang kita kenal sebagai susu. Nah, kalau kalian tahu yang lain, boleh ditambahkan ke catatannya ya. Nah, terus apa itu fungsi lemak? Ada yang tahu? Nah, jadi fungsi lemak yang pertama sebagai sumber energi yang terbesar bagi tubuh kita. Nah, yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Nah, yang ketiga pelindung organ dalam tubuh kita. Yang keempat pelindung tubuh dari suhu rendah. Yang terakhir cadangan makanan yang tersimpan di bawah kulit. Nah, itulah tadi tentang lemak ya. Kita masuk ke protein. Nah, protein tersusun dari unsur C, H, O, dan nitrogen. Beberapa protein juga mengandung fosfor dan sulfur atau belerang. Terus ada yang tahu fungsi protein itu apa? Ayo, ada yang tahu? Jadi fungsi protein itu sebagai penghasil energi. Ya. Yang kedua sebagai perbaikan dan pemeliharaan sel yang rusak dan pembangun sel. Nah, berdasarkan sumbernya, protein itu dibagi jadi beberapa. Yang pertama protein nabati. Ini protein yang berasal dari tumbuhan. Apa saja contohnya? Yang pertama yaitu kacang-kacangan. Yang kedua sayur-sayuran. Nah, itu ya. Nah, yang kedua yakni protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Nah, ya. Apa saja contohnya? Seperti ikan, telur, keju, susu, nah, dan lain-lain. Ya. Nah, protein dia dapat diuji dengan memberikan reagen biuret atau larutan yang akan memperlihatkan warna ungu jika mengandung protein. Nah, yang selanjutnya yakni kita bahas tentang vitamin. Yakni merupakan senyawa organik yang berasal dari makanan dan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan walaupun dalam jumlah yang sedikit. Nah, apa fungsi vitamin? Nah, pertama yakni mengaktifkan biokatalisator atau enzim. Yang kedua sebagai pelindung pengatur alat-alat tubuh, kerja alat-alat tubuh ya. Yang selanjutnya mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Yang keempat pertumbuhan dan pembentukan sel. Yang kelima membantu metabolisme tubuh. Itu adalah fungsi vitamin. Selanjutnya
Berdasarkan kelarutannya, nah, vitamin ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak. Apa saja vitamin yang larut dalam lemak? Yakni A, D, E, dan K. Yang kedua, yakni vitamin yang larut dalam air. Apa saja vitamin yang larut dalam air? Yakni yang pertama, vitamin B dan vitamin C. Nah, itulah jenis vitamin. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang mineral. Ya, mineral dia merupakan zat kimia yang terdapat dalam bahan makanan. Nah, yang diperlukan oleh tubuh. Fungsinya apa? Nah, ini pengatur dan pembangun metabolisme tubuh. Nah, berdasarkan jumlahnya, mineral ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yakni mikroelemen. Apa itu mikroelemen? Yakni mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tapi, walaupun dia jumlahnya sedikit, tetap sangat dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya mineralnya yakni ferum. Ya, ferum atau Fe. Kemudian iodium atau I. Fluor, yakni F, dan zinc atau Zn. Nah, yang selanjutnya yang kedua yakni makroelemen. Apa itu makroelemen? Yakni mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Apa saja mineralnya? Ya. Yang pertama yakni kalsium atau Ca. Yang kedua, natrium atau Na. Yang ketiga, fosfor atau P. Keempat, kalium atau K. Kemudian ada klorida atau Cl. Kemudian ada magnesium atau Mg. Dan yang terakhir ada sulfur atau S. Nah, kemudian lanjut kita air, ya. Nah, air ini merupakan komponen terbesar, ya, penyusun tubuh manusia. Sekitar 60-70% dari berat badan itu isinya adalah air. Nah, setiap hari tubuh kita membutuhkan sekitar 4-4 liter air atau 16 gelas ukuran sedang. Nah, apa itu fungsi air? Yang pertama, pelarut zat makanan dalam tubuh. Yang kedua, pelarut zat-zat metabolisme. Yang ketiga, pengangkut hasil metabolisme keseluruhan tubuh. Yang keempat, mempertahankan suhu tubuh. Nah, itu ya fungsi dari air. Nah, pengeluaran air dalam tubuh itu dalam bentuk keringat atau urin. Tetapi apabila cairan terlalu berlebihan mengeluarnya akan mengakibatkan dehidrasi. Itulah pembelajaran.